Berjumpa lagi dengan teman-teman MCM yang sekarang di warung Yongmyemnya Pak Benny. Ya, kita akan bincang-bincang sedikit tentang Magetan. Magetan ini kalau dibicarakan itu sangat unik dan menarik. Dan di masa kepemimpinan beliaunya ini sudah hampir mendekati 5 tahun. Sudah hampir mendekati 5 tahun kurang 1 bulan. Nah, kita ada Pak Rudi yang dari LPK Swastika, ada Mbak Dia yang dari mana Mbak? Dari Han. Karena kita sering nggak ketemu dan Mbak Dia itu lama di Jakarta, makanya tanya dulu dari Mas Junet dari masyarakat. Katanya Mas Junet itu masyarakat biasa, gitu. Yang tidak asing lagi Pak Benny Kucer yang dari lembaga Magetan Center. Nah, di sini kita akan bicara sedikit tentang kaitnya dengan politik, Pak Rudi. Bupati itu kan jabatan politik. Bupati itu jabatan politik dan ini 5 tahunan itu sudah hampir selesai. Kalau menurut jenengan tokoh-tokoh LSM, tokoh-tokoh masyarakat ini, bagaimana sih sebenarnya 5 tahun perjalanan beliaunya ini tentang program-programnya yang dulu? Pernah ada program dulu itu Smart, Magetan Smart yang ada dana per atlet 10 juta, ada yang dana banyaklah sekitar kita bicara. Ini menurut jenengan bagaimana? Mungkin bisa diawali dulu dari Mbak Dian. Mbak Dian yang jauh dari Jakarta sekarang ke Yongmyem ngopi, terus kita kok kepikiran Magetan sebentar lagi akan 5 tahunan akan ganti bukan ganti bupati ya, apa itu? Pilihan bupati ya, habis ganti bupati gitu. Monggo Mbak Dian. Ya, untuk iya, kita udah lama nggak ngobrol bareng ya. Ya udah ada berapa bulan. Ya memang kalau lihat kondisi sekarang, jadi di akhir masa jabatan bupati sekarang itu, kalau saya malah jadi kebingungan dengan waktu dia melakukan visi misi sebelum melakukan pilihan bupati, banyak misi yang ingin buat Magetan Smart, Kabupaten Smart. Tapi setelah perjalanan waktu 3 tahun itu kami lihat, kami evaluasi, nggak ada yang betul-betul smart banget. Jadi adanya senep. Nah itu. Jadi kalau saya mau jujur, karena lembaga kami kan juga sudah mulai 92 sampai sekarang itu kan lama di Magetan. Jadi kalau lembaga kami mau bicara atas nama LA2PN, saya masih menilai bahwa program termasuk gedung literasi yang tidak berfungsi, terus istilahnya tempat UKM di mana UKM bisa mempromosikan juga tidak berfungsi, malah mangkrak. Terus alat perindak yang untuk minuman juga, untuk olahan juga mangkrak, nggak berfungsi betul. Nah ini kami dari lembaga pemberdayaan masyarakat dan lembaga advokasi itu menilai, jujur aja nilainya E. Nah itu, jadi aku bingung ini mau dibawa kemana sih? Apakah Smart itu bisa jalan? Nah ternyata di akhir ini yang tidak jalan jadi Smart itu. Jadi Mbak Dian, ini mungkin sedikit pertanyaan. Ketika janji politik itu tidak ditepati, konsekuensi sebenarnya apa sih sebenarnya? Konsekuensi dalam arti ketika beliaunya janji sudah yang kita waktu kampanye kan nanti bla 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 dan sebagainya, dan itu tidak tepati sama sekali. Konsekuensinya menurut pandangan Mbak Dian apa sebenarnya konsekuensinya? Ke masyarakat loh ya, ke publik loh ya itu. Ya. Ke masyarakat dan politik ya itu. Sekarang sebenarnya perlu ada jawaban dari DPRD Kabupaten Magetan untuk berani menilai, karena dari mereka bisa menilai warga masyarakat. Maksudnya mau jujur, warga masyarakat itu ke depan setelah kami mengadakan evaluasi tentang program-programnya beliaunya itu sudah ada tidak respect lagi. Nah termasuk itu tadi tidak ada respect untuk istilahnya mendukung beliaunya lagi. Nah itu ya. Kata kunci yang terakhir yang kita sudah evaluasi, monitoring, melihat dan ngadakan beberapa kuesioner apakah perlu dilanjut atau tidak. Kalau kami lihat dari evaluasi
kami lakukan, tidak usah dilanjutlah daripada nanti Magetan tambah amburadul. Gimana Pak Beni? Ya monggo Pak Beni. Monggo, Ya Pak Beni. ini Pak Beni ini sudah kelihatannya Kalau juga saya gitu. pasti ada pandangan Saya ini kan pendukungnya Prona gitu. Duh, loh, Pak Saya Beni ini itu- pendukung Prona, tapi bukan gak ada kita teruskan dengan pendukung itu kan tidak harus memuja. ya, Jadi justru kita sebagai pendukung kan berhak menilai ya, sejauh mana kinerjanya Prona pada saat itu. Pada saat itu kita juga bikin gebiar ngopi gratis bersama Prona. ya, Sehingga hasil kita malah saya sama Mas Rudi Gosok Loh, Pak Rudi juga ikut? Iya. Enggak. Dia nggak mendukung saya. Saya bilang, Pak Rudi ingat nggak saya ketemu hasil rapat di Pemda? Saya butuh sekali produk, tolong dibantu. Tetap dia nggak bantu. Sekali ya. Terus kemudian kita di era Pamungkas ini, ketika nanti 24 September ini Prona sudah lengser ke Prabon. Ya saya sangat menyesal sekali karena banyak kekurangan Prona yang harus dilaksanakan atau yang membuat masyarakat senang itu tidak. Karena kalau saya nilai pembangunan ala era Prona itu kurang berpihak pada masyarakat kecil. Satu contoh aja kita bicara ketika program kabupaten itu bicara soal literasi, soal promosi, soal gedung apa ya? Literasi. Gedung literasi nanti sudah banyak tempat-tempat yang tidak menyentuh hajat hidup orang banyak. Dia tidak bicara soal pertanian yang misalnya bagaimana melancarkan hukum Ya. di situ. Nah, dia lebih mementingkan pada obsesinya yang ya seperti mall pelayanan. Itu sebenarnya kalau menurut hemat saya belum saatnya di Magetan. Karena Magetan banyak masyarakat tradisional, bahkan kesulitan sekali untuk melakukan digitalisasi ya kan. Baik untuk masyarakat kota, tapi di Magetan belum. Tapi oke lah, itu kita nilai bagus. Ya. Nah, itu pasti kita nilai bagus. Nah, apalagi di era terakhir ini, programnya Pemda malah bicara hutan bambu. Anda tahu bambu-bambu di desa itu ditebangin itu. Ini kan ngadopsi luar negeri loh Pak Beni. Ah, itu kan konsepnya beliau. Dan apa, Pak? Bambu itu juga tidak berpihak pada masyarakat kecil. Selain itu juga ada yang dirugikan dalam hutan bambu itu. Terutama pekerja-pekerja yang sebelumnya yang akan digagas sebagai bambu. Itu dia sudah kehilangan pekerjaannya. Konsekuensinya Pak Beni, konsekuensinya ketika janji politik tidak ditepati menurut Pak Beni, apa yang nanti akan sebenarnya yang diterima Pak Prawoto karena toh Pak Prawoto nyalon lagi? Apa konsekuensinya? Kalau kita juga turun ke masyarakat karena Pak Prawoto kurang menyentuh pada lapisan masyarakat tradisional pedesaan, ya saya kira sulit juga untuk bertahan di AE1. Saya yakin masyarakat juga ya akan berubah pilihan lah ketika ada calon yang ya lebih baik atau ya lebih muda, lebih berenergi pikirannya, lebih berpikir ke depan, dan terutama yang pembangunannya itu berpikirnya berpihak pada masyarakat. 600 juta ya. Pemilih Protestan berapa? 650.000. 660.000 pemilih yang nanti. Pak Rudi Gosong dengan 600.000 masyarakat Magetan, ketika nanti Pak Prawoto nanti akan menyalon lagi, menurut penilaian Pak Rudi sebagai LPK dan kinerjanya Pak Prawoto, gimana menurut Pak? Ya kalau saya pemilih sekarang untuk menentukan nasibnya ke depan harus pintar ya, pintar. Tetapi dasar dari seseorang atau pemilih itu pintar adalah informasi. Nah di era pemerintahan Prona
informasi itu sangat minim sekali, bahkan tidak ada. Sehingga saking minimnya informasi yang didapat masyarakat itu mau berperan untuk ikut serta membangun Magetan itu bingung menempatkan posisinya. Saya harus berperan seperti apa itu bingung. Nah, di sini sebenarnya yang terjadi, Pak Prawoto itu salah membaca peta. Sebenarnya Magetan itu mempunyai peta yang isinya potensi-potensi yang sangat luar biasa. Ya. Potensi SDM-nya, potensi alamnya, potensi piranti pikirnya, semua potensi itu siap. Tetapi ya itu lagi-lagi Pak Prawoto dengan segala ambisinya salah membaca peta, sehingga regulasinya menjadi tidak tepat sasaran. Pak Rudi. Bagus di permukaan Pak Prawoto itu, pelit informasi. Sekarang kita mau tanya fakta ini ya, fakta ya, sehingga menunjukkan kinerja Pak Prawoto itu sangat tidak efektif, sangat tidak efisien, sehingga tidak efektifnya berdampak pada royalnya anggaran yang dikeluarkan. Sehingga karena tidak ada konsep yang jelas, keberlanjutan pada setiap program itu tidak terjadi. Mangkrak. Mungkin dikasih contoh. Iya, mungkin salah satu ambisi tadi loh Pak Rudi. Pak Rudi ngomong, Pak Prawoto ini sangat ambisi. Apa yang menjadi ambisi Pak Prawoto itu? Mungkin salah satu aja pekerjaan yang dari proyeknya Pak Prawoto, ambisi yang mana? Ambisinya itu kan dari dia mau membuat Magetan kota smart. Nah, kota smart itu harus didukung oleh jati diri dulu. Dia smart di bidang industri, kota pariwisata, kota pendidikan, atau kota budaya, itu fokus. Jati diri tadi ya? Ini saya melihat jati diri Magetan itu banci. Gak jelas. Jadi kelaminnya itu apa gitu loh. Dia mau ke kota pendidikan enggak, pariwisata juga. Ini guys, ini nanti ada ya. Jadi gini, nilai E itulah yang membuat jati dirinya karena tidak jelas. Ya. Jadi banci itu. Jadi itu. Pak Rudi, ini kan konsekuensi Pak Rudi. Saya bilang dari Pak Benny, dari Budian, konsekuensi 2024 nanti ketika ini ada loh 8 janji politik loh itu kalau nggak salah, ini hampir sama tidak ditepati. Menurut Pak Rudi bagaimana ini? Untuk bisa membahas itu coba kami baca dulu ya. Ya. Janji politik itu harus ditepati loh. Kalau tidak ditepati itu sama dengan membohongi. Tadi saya mau print itu juga lupa, ya. mungkin Pak Rudi sudah bawa ya. Ada ini. Ya. Yang pertama modal usaha Bunda Sejahtera RP 10 juta per RT. Ini tidak ada penjelasannya per tahun apa per bulan apa Dan apa. informasinya juga ada, tapi ada yang dapat, cuma informasinya yang enggak berapa yang dapat kan gitu ya. Ada pondok kesehatan desa. Ini seperti apa aplikasinya? Gimana yang sudah ada gitu. Iya. Mohon maaf, pondok Kesehatan desa. kan sudah ada dari dulu zamannya Pak itu sudah ada Polindes, itu kan sudah Itu ada. maksudnya apa itu? Nah kalau Nah, itu kan- kan dia jadi jiplak, cacing Berapa? jiplak. Iya. Itu Ya. tidak ada anggarannya. Terus Teruskan lagi ya. ada program petani bunga. Petani bunga itu bunga Ya bunga refugia itu. bunga desa atau bunga apa ini enggak Iya, jelas. iya, Itu anggarannya ada nggak? Enggak ada dijelaskan ini. Enggak dijelaskan. Hanya janjinya waktu itu, Iya. sehingga konsekuensinya mestinya harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, saya aja loh yang janji pada anak saya kalau nggak dipenuhi saya malu kok. Iya. Saya malu ini. Ini kalau orang Jepang sudah bunuh diri ini. Terus yang menyangkut uang. belum ini belum. Coba mungkin bisa dibacakan Pak Rudi biar Ya, masyarakat juga terus tahu nanti ini modal ya. usaha anak muda RP 20 juta. Per Iya, per kegiatan mungkin per proposal atau per apa kita juga nggak tahu. Informasinya mas sudah ada tuh. Ini yang jadi masalah Pak Bupati Supramoto itu nggak pernah memberi informasi yang jelas Mana gitu yang loh. dapat mana yang enggak. Iya. Ya. Ada pasar desa. Desa mana ini? Desa Pringgondani apa desa apa? Layang Ngalengko apa desa mana? Ya. Iya. Ada Persemak Bangkit. Nah, Bangkit padahal dari Persema apa ini? Sambat terus itu. Saya baca di Facebook. Iya. Ini yang menjadi pikiran saya waktu itu membuat itu gimana gitu loh. Kok akhirnya seperti ini tuh? Berarti asal buat aja Bang. Saya berpikir seperti itu. Nah, yang paling pokok masyarakat mestinya cerdas untuk memilih kembali Pak Prawoto.
Kalau saya mempunyai penilaian dan ini wajib didengar oleh semua masyarakat. Yang berhak untuk menilai kinerja bupati itu mestinya kan Masyarakat. kita di DPR. Ya, DPRD. DPR memberikan penilaian selama kinerja Pak Prawoto 5 tahun Prona, Ya. itu yang harus disampaikan ke masyarakat. Karena apa? Mereka kan mewakili kita Iya. dan mereka harus menyampaikan raportnya kepada masyarakat. Kalau mereka tidak mau, terus Perlu boleh dipertanyakan. Dipertanyakan. Kalau DPR tidak mau mempertanyakan, kita yang mempertanyakan. Akhirnya kan seperti itu. Nah, hal ini harusnya pihak teman-teman di DPR harus langsung menangkap. Yang berhak menilai kinerja Prona itu kan DPR. Nah, DPR setelah bertanya mendapat penilaian dari pengelolaan informasi yang didapat ya. kinerjanya harus disampaikan ke masyarakat. Itu bukti bahwa teman-teman di DPR sudah bekerja memintarkan masyarakat sehingga harapan ke depan untuk memilih calon pemimpin itu bisa menjadi lebih baik. Pemimpin yang lebih baik dan Iya. sesuai dengan harapan masyarakat. Iya. Mas Jonet, Itu. Sekarang Saya begini. memberi nilai Gimana? 40. 40. Masih ada baiknya. Ya. Masih ada sedikit ya. 60 antara 40. E dan Iya. udah Tadi lebih ya. parah. Iya. Ini udah lebih Mas Jonet, baik loh. Pak Rudi Iya. tadi menyinggung adalah penilaian DPR. Mungkin DPR ini selama ini kerjanya apa sih sebenarnya? Penilaian ke bupati apa sih? Kerjanya 5 tahun itu apa sih sebenarnya? Mungkin Mas Junet bisa menilai dari sudut pandangnya Mas Junet sendiri yang selama ini siapa sih nggak kenal Mas Junet dan Oh iya. tahulah bagaimana Mas Junet kinerja bupati selama 5 tahun dan kerjasamanya sinkronisasi sama DPR itu bagaimana sebenarnya? Sebenarnya luar biasa. Jadi saya katakan luar biasa. Wow. Seorang Luar biasa. tokoh yang notabene pernah di satu kementerian duduk di posisi nomor 2 kalau nggak keliru ya, Dirjen. Dirjen ya, Ya. Dirjen Kominfo. Ini luar biasa dengan semangatnya, dengan tekadnya, dengan apa yang sudah dinarasikan sebagai bahan kampanye beberapa tahun yang lalu. Luar biasa ya. Kalaupun sampai hari ini realita di lapangan tidak sesuai yang diharapkan oleh masyarakat atas apa yang diucapkan oleh beliau yang terhormat Bupati Magetan Jabat Suprawoto, itu adalah pembuktian juga betapa luar biasanya beliau itu ternyata tidak konsekuen dengan apa yang diucapkan. Luar biasa sekali. Kenapa? Tadi sudah disinggung teman-teman tadi dan sampaikan ada ya, ada literasi, kemudian ada kapan hari itu Puskeswan. produk Rumah promosi. rumah promosi dan semuanya itu luar biasa terserap anggarannya tanpa pembinaan, tanpa pengelolaan yang signifikan. Ini kembali luar biasa apa? Seorang nomor 2 di Kementerian Kominfo kita komunikasi, ngocot. Ya ngocot. Terserah Anda suka nggak suka, saya ngocot, jenengan dengarkan. Jenengan nyocot, saya dengarkan. Imbal balik komunikasi dua arah. Nah yang terjadi di Magetan adalah lah aku sudah mengerjakan sesuatu, you tidak perlu tahu. Sekarang yang terjadi sekarang? Nggak perlu tahu, sehingga DPRD pun buntu. Ini luar biasa, hebat loh. Kabupaten lain nggak ada yang seperti Magetan. Ya. Sehingga DPRD itu hanya diem. Mereka kita gaji, kita kasih makan, kita kasih fasilitas yang luar biasa, duduk, diam, bayaran. Sekarang gini Pak Junet, Mas Junet. Pak Junet bisa mengatakan DPR itu loh kita waktu jalan-jalan, bukan jalan apa namanya itu, kunjungan kerja ke Bali, Perjalanan dinas dan perjalanan sebagainya. Ini kan bentuk kerjanya DPR. Kenapa jenengan bisa katakan diem? Oke, itu kan fasilitas yang kita kasih pada mereka. Saya bilang bukan beliau, sorry. Iya. Ya sorry, mereka kita ya gaji loh. Jangan salah ya, jangan salah. Tugasnya di Anda itu kembali Iya.
kesetnya masyarakat, jangan salah. Fasilitas itu kita yang kasih. Jangan salah. Kok mentang-mentang aku DPR Tapi sekarang yang terjadi kan luar biasa. Aduh, aku pakai sepatu, bro. Luar biasa. Jadi inilah bukti bahwa Magetan ini luar biasa. Kamuflasenya. Luar biasa kamuflasenya. Seolah-olah, ini aku punya, nanti kalau udah pensiun mercusuar, aku punya taman refugia. Fungsinya buat apa? Hasilnya seperti apa? Ini aku punya gedung literasi. Berguna seperti apa? Maksimal apa tidak? Kemudian alih fungsi, loh, ini konsepnya seperti apa? Kemudian dilakukan seperti apa pembedaannya? Lah kok terus serba luar biasa semua. Nah, kembali yang perlu digarisbawahi adalah kalau kita ngomong nanti kita persiapan untuk berpikir siapa calon bupatinya. Ya nun sewu. HP ini saya ngomong sama Mbah Google, masih banyak loh fotonya. Janji-janji yang tadi ada juga Pak Rudi juga, janjinya banyak sekali. Dan saya salah satu juga yang pada waktu itu awal-awalnya itu saya tidak pengen dianggap orang saya enggak. Saya juga grassroots-nya beliau itu Mas Prawoto. Tetapi dalam perjalanannya ya sudah beliau lebih suka dengan buayan-buayan yang double jaran tai ngasuh. Ya mohon maaf, karena apa? Yang dilaksanakan itu anggaran punya masyarakat, bukan anggaran pribadi. DPRD itu fasilitas yang diberikan itu uang masyarakat, bukan uang kantong pribadi. Kalau mereka jalan-jalan, monggo, tapi jangan pakai fasilitas dari masyarakat dong. Oke, itu ada anggarannya di pemerintah, tapi pemerintah itu uangnya dari mana? Dari pajak kita, dari retribusi, bla 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 dan sebagainya. Gak akan jalan kalau kita nggak bayar pajak, nggak ada pekerjaan-pekerjaan dilakukan pemerintah kalau masyarakat tidak peduli juga memberikan kewajibannya kepada pemerintah sehingga coba Sehingga gini, Mbak Dia tanggapi dengan Mbak Juda tadi gimana? makanya sehingga jadi dengan adanya blunder tadi, Ya. nah ini yang Pak Prawoto itu sebetulnya tidak menggunakan prinsip orang Magetan yang ada visi Magetan Kumandang yang ada Kumandang, Ya. itu yang dia tinggalkan karena beliau bilang beliau itu ahli sastra, ahli bahasa Jawa. Tapi kenapa tadi Pak Rudi juga nyampaikan beliaunya kan ternyata tidak menjawani pemetaan di Kabupaten Magetan itu yang mereka juga salah kaprah, benar Pak Beni. Jadi Magetan Kumandang dan KB Tumandang akhirnya karena yang punya punya bahasa itu tinggi, beliau tidak kulonun yang akhirnya ya salah kaprah. Nah tapi kalau beliau nguri-nguri budaya, nguri-nguri kearifan lokal yang selalu mereka kearifan lokal nanti Magetan itu kabupaten yang smart, yang bisa pengunjung datang ke sini. Nah, tapi tidak nguri-nguri Magetan Kumandang yang KB Tumandang, akhirnya bubrah. Dan lucu lagi satu, gedung literasi itu ini yang menjadi kemarin saya juga sempat tertawa. Pendidikan itu kan sudah ada konsep master plan pendidikan. Ada. Nah, itu waktu saya jadi sekretaris Dewan Pendidikan di Kabupaten Magetan. Dulu kita memang ada sebuah perguruan tinggi yang akan kami sampaikan di Magetan. Nah, kami sudah pernah kerjasama dengan LPM UNS. Tapi konsep itu kemudian kerjasama dengan UNS jalan, tapi tidak kayak sekarang. Suruh nempatin gedung literasi, suruh UNESA di Muspati ya Pak ya. Itu sudah mangkrak. Nah, sedangkan tanah-tanah itu kan tanah-tanah aset desa itu, ya kita harus uri juga, tidak diserahkan begitu saja. Nah, monggo Pak. Pak Beni, sekarang satu pertanyaan dulu. Nah, ini menarik. Tadi kalau Budian menyinggung UNESA.
ternyata tahun ini belum bisa kuliah di Magetan. Belum. Nanti kita akan bahas segmen yang kedua, Pak Benny. Oke, sebentar. Ya. Ada lagi juga. Ini ada konfrontasi Ya. ide dan apa yang diaplikasikan oleh bupati terpilih saat ini. Hah? Ya, kalau dia mengatakan sekali, ayo kita menuju Magetan itu serba digitalisasi. Ya. Kalau kita ngomong digital, ngapain harus ada gedung literasi? Apakah kita kembali ke zaman purba harus baca buku? Pemahaman saya loh, pemahaman Ya, saya. ya, loh. ya. Karena harus ada perpustakaan, harus ada gedungnya. Nah, Loh, apa gunanya Pak, digital? sebetulnya konsep Perpustakaannya jangan bikin gedung digital, literasi sebenarnya. sebetulnya kalau saya gedung perpustakaan yang di sebelahnya Tambran. masjid Tambran dipindah aja di sini, kemudian Nyun Sewu Masjid Agung itu kan masih perlu lahan, Betul. ya dilebarkan, itu dipakai lahan Masjid Agung sebagai ikon di alun-alun itu. Nah, jadi sebetulnya konsepnya gitu Pak. Jadi ya harus menghidupkan forum taman baca, menghidupkan budaya baca juga. Lah budaya baca wiraono, Nah. lomba iki ya nggak ono, jadi lucu banget lah. Jadi tumpang Aku tindih gitu. yang tidak sinkron. Iya. Nah, biasanya di situ. Nah, tapi ada satu kecurigaan saya karena beliau kelihatannya nyuwun sewu, tidak bisa mengendalikan OPD apa itu. Nah itu jadi beliau tidak smart. Kalau saya Pak Prabowo itu tidak smart karena tidak bisa Ya. memimpin. Sebentar lagi. Biasanya di situ. Ya. udah. Kita cut iklan dulu. Oke. Ada satu pertanyaan, pernah ada pertanyaan dari teman-teman masyarakat ketika janji politik tidak tepati. Nah, ketika kemarin itu ada beberapa janji Pak Bun, ada RT 10 juta dan sebagainya. Ini ada yang bilang gini loh, bupati kan tidak pernah ngomong janji kayak gitu, tapi yang ngomong kan dari tim sukses, dari timnya itu. Nah, ketika ada yang ngomong kayak gitu, menurut Pak Beni gimana? Nggak bisa. Gak bisa ya? Namanya janji politik itu sudah tertuang dalam informasi, apalagi kan banyak banner, jaringan medsos. Apa yang disebutkan di situ adalah memang janji politiknya Pasangan bupati ya? konsekuensinya harus dijalankan. Kalau tidak dijalankan ya konsekuensinya kembali ke masyarakat. Pasti nggak dipilih lagi karena cuma janji doang kan gitu. Betul ya berarti ya? Gampang aja. Oh, Pasti betul. masyarakat akan menilai. Masyarakat yang pernah baca di RT-ku. Nah, aja masyarakat situ. Nah, beliau itu waktu pilihan tidur di Widoro Kandang. Itu di sana tidur di Sumber Sawit. Iya. Nah, masyarakat sana nggak pernah menikmati janji politik. Untuk kedepannya, misalnya Ya. dicalonkan lagi, ya konsekuensinya pasti nggak dipilih. Itu logika. Itu kan bentuk satu tim kesatuan. Ketika Pak Bupati pun walaupun nggak ngomong janji jadinya dengar dari mulutnya sendiri, tapi tim yang ngomong berarti itu satu kesatuan berarti Pak? Iya, sama. Tim itu kan hanya menyampaikan aja dari visi misinya bupati. Misalnya aku menjalankan, ya kan? Jadinya kok gini nih. Silakan kamu tim ngomong di luar kan gitu. Selain juga saya juga ngomong, beliau juga ngomong ke panggung juga saya ikut gitu. Tapi pernah ngomong, saya akan beri sekian. Ya sekian. paling tidak apa yang tertuang dalam janji politik di banner-banner yang tersebar di Kabupaten Magetan itu, ya katakan itu. Kalau nggak keliru ya, kalau nggak keliru itu ada beberapa di putaran ketiga itu disampaikan. Janji Ya. waktu debat politik. Ya, itu ada beberapa janji itu diucapkan. Kalau nggak keliru di sesi ketiga di apa? Ya artinya semua yang ada di Debat. brosur itu kan brosur ya yang Ya. ada semua disampaikan sama dia. Ya, paling nggak itu diiyakan. 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 Karena apa? Kalau itu suatu bentuk katakan informasi yang tidak benar, tentu akan direvisi minimal direvisi atau brosur itu dikatakan suatu kebohongan. Tetapi tidak ada reaksi seperti itu, berarti diiyakan. Pak Rudi, mungkin terakhir ini. Iya, ini sebenarnya secara pribadi saya itu baik sama Pak Prabowo. Tapi sebagai aktivis saya bertanggung jawab pada masyarakat untuk memberi penilaian.
Ini objektif saja. Ambil salah satu contoh. Kalau kita mengatakan Magetan itu berhasil sesuai dengan jargon dia Smart, itu perlu dipertanyakan. Artinya begini loh, dia kan memimpin beberapa OPD ini. Raja kecil lah. Ya. Kalau dikatakan OPD itu berhasil karena saya selaku pimpinan, itu mestinya ini sering saya sampaikan, mestinya di webnya, misalkan OPD operasi, di webnya itu ada tupoksinya dinas koperasi itu seperti apa, kalau dia melakukan pembinaannya seperti apa, anggarannya seperti apa, terus solusi untuk melaksanakan program itu, dampak dari dilaksanakan program itu solusinya seperti apa, terus capaian dari dinas itu seperti apa dalam mensejahterakan masyarakat dalam hal koperasi. Indeks capaian. Ya, indeks capaian. Nah, apa yang sudah dikerjakan oleh dinas koperasi, misalkan ini satu dinas saja ya, kita ambil contoh, itu tidak pernah tergambar di webnya, sehingga kita tidak tahu menahu apa sih kinerja dari koperasi. Dinas koperasi seperti apa, capaiannya seperti apa, sehingga secara statistik meningkat, bagus. Nah, ini yang menjadi membingungkan. Sebenarnya kalau kita berbicara gagasan, Pak Prawoto itu gudangnya hanya sebatas gagasan, tetapi kemampuan mengeksekusi nol. NATO. NATO. No action talk only. Ya. Jadi kembali ke tadi itu ya, Pak Prawoto tidak bisa membaca peta potensi Magetan itu ini. Ketika kita mengumandangkan jargon atau filosofi sejak zaman dulu, itu kan ada nih, Magetan kumandang yen kabeh tumandang. Sebagian besar dari timnya Pak Prawoto, ketika kita membahas filosofi itu, dikira kita membela Pak Mantri. Katanya timnya Pak Prawoto, Magetan kumandang itu kan punyanya Pak Mantri. Ini kan tolol. Magetan kumandang yen kabeh tumandang ini ada sejak Majapahit. Milik budaya. Iya. Milik orang-orang. Kalau kita mau bandingkan Magetan kumandang yen kabeh tumandang dengan Magetan Smart, jauh. Filosofi Magetan kumandang yen kabeh tumandang itu hasil dari pemikiran dari dari dia keprihatinan, dari diskusi panjang dari tokoh-tokoh dulu, sehingga menghasilkan filosofi yang ikhlas bernama Magetan kumandang yen kabeh, garis besarnya kabeh Tumandang. Ya. Nah, kalau pembangunan ini hanya diserahkan pada birokrasi yang dipimpin Pak Prawoto, bohong kalau bisa berhasil. Nggak akan mungkin. Rumusnya itu kabeh tumandang. Semua elemen dilibatkan. Saiki saikomoyo. Itu kunci. Termasuk masyarakat. Nah, inilah yang saya katakan gagal membaca peta, sehingga regulasinya ngaco, ngawur. Pada intinya menurut sesepuh LSM, sesepuh NGO ini dari kegiatan Pak Prawoto, pemerintahan Pak Prawoto ini adalah sebagian berhasil, sebagian tidak. Ada yang berhasil, ada yang tidak gitu ya. Mungkin berhasilnya itu mungkin 10-100% itu mungkin 1% atau 2% begitu. Nanti akan kita bahas di waktu selanjutnya, karena kalau kita bahas ini nggak akan habis. Kita bahas Magetan itu 1 hari nggak ada habis. Kita lanjutkan di MCM berikutnya tanggal 31 Agustus mungkin Pak Beni ya. Tanggal 31 Agustus akan kita bedah semuanya. Magetan itu kedepannya kayak apa? Perlu pemimpinnya bagaimana? Perlu inovasi yang apa? Karena Magetan ini sangat ketinggalan dengan Satu mau saya sampaikan, Mas. ya Harus ada sikap yang jelas dari si pemberi nilai atas kinerja Pronas selama 5 tahun ya oleh yaitu oleh teman-teman di DPR. Harus memberikan penilaian yang dan selanjutnya kewajibannya menyampaikan ke masyarakat penilaian itu. penilaiannya bagaimana? Kita coba
kita coba. Sejauh apa? Nah, Ya nanti kita akan berarti DPR ya yang harus kita harus tapi, bisa ini ya. Jangan kita sebetulnya gini. Kita tuh kemarin ngadakan polling. Ya. Polling di semua kecamatan, tapi kita ambil random sampel. Random sampling. Sampel, ya. 1.000 orang. Ada hasilnya. Warga masyarakat menilai bahwa ini tidak berhasil pembangunannya. Mbak Dian, nanti akan kita bahas. teruskan dibahas di Nah. MCN. Terima kasih pemirsa, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga harapan kita semuanya Magetan Tumandang yang KB Tumandang menjadi ikon Magetan. Ya. Dan Magetan Tumandang menjadi kumandang itu bukan filosofinya Pak Mantri. Pak Mantri. Filosofinya adalah filosofi Majapahit itu. sesepuh kita pendiri Magetan. Terima kasih. Wassalam.